Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita kesehatan zahir batin dan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa sampai kepada bulan Ramadan. Melanjutkan pembahasan daripada kitab Nasaihud Diniyah. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan mereka orang-orang yang melakukan daripada amal-amal soleh tapi hati mereka selalu merasa takut. Sayyidina Aisyah bertanya, wahai Rasul, apakah mereka ini adalah seorang pezina? Apakah mereka ini adalah seorang pencuri? Apakah mereka ini seorang yang ahli maksiat? Kenapa kok bisa mereka takut? Qala la. Baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan bukan seperti itu. Maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala bukan seperti itu. Bal huwar rajulu yusalli. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang salat. Wa yasumu, orang-orang yang puasa. Wa yatasaddaqu, orang-orang yang ahli sedekah. Wa yakhafu alla yuqbala minhu. Tapi yang dimaksud takut di situ adalah mereka takut daripada tidak diterimanya amal yang mereka lakukan. Orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka itu bukan takut apa? Mereka bukan takut daripada masuk neraka dan lain sebagainya, bukan takut itu. Mereka takut amal yang mereka lakukan adalah amal-amal yang tidak ikhlas. Amal-amal mereka takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka takutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati daripada musuh-musuhnya di dalam Al-Qur'an, yang di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala mereka ini adalah seorang ahli maksiat, seorang ahli pembuat dosa, seseorang yang ahli di dalam melakukan keburukan, tetapi mereka selalu merasa bahwa saya nanti akan masuk surga. Bahwa mereka merasa bahwa diri saya lebih baik daripada orang yang lain. Bahwa diri saya adalah orang-orang yang soleh. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dalam keadaan yang berharap begitu besar, tulul amal yang sudah pernah kita bahas panjang angan-angan. Ya, mereka selalu berbuat maksiat tapi menyangka bahwa dirinya adalah orang-orang yang soleh. Dirinya adalah sebagian daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ini lupa daripada nikmatnya Allah. Ya, dikasih nikmat sehat mereka lupa. Dikasih nikmat panjang umur mereka lupa. Dikasih nikmat rezeki banyak mereka lupa. Bahkan mereka sampai takabur, sombong. Ini semua yang saya dapat adalah hasil daripada kerja keras saya. Iya, uang yang saya punya sekarang ini karena saya mulai pagi sampai pagi ini kerja. Iya, uang yang saya punya sekarang ini karena hasil kerja keras saya. Mulai saya muda sampai saya tua kerja, ini hasil saya. Iya, dia bukan mensyukuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dia mengaku saya ini termasuk orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan
bukan semata-mata karena Allah cinta kepada orang tersebut. Nikmat yang Allah berikan kepada dia bukan semata-mata karena Allah sayang kepada orang tersebut. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut semata-mata untuk menyelesaikan daripada nikmatnya dia nanti di akhirat. Jadi nikmatnya dia di akhirat diberikan semua di dunia. Ya, kenikmatan dia ada di akhirat, diberikan semua ada di dunia. Duit dikei, sehat terus, tak tahu loro, panjang umur. Ya, keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, jadi dia selalu merasa bahwa dirinya adalah orang-orang yang dicintai sampai akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah mati wayai. Ya, nanti kalau sudah mati tempat pembalasannya Allah Subhanahu wa taala. Di situ sebaik-baik daripada balasannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam di dunia kita akan mengambil daripada hasil tanaman kita nanti di akhirat. Kita menanam daripada hal-hal yang baik di dunia, ya kita akan mendapatkan panen sesuatu yang baik. Tapi kalau kita menanamkan takabur, sombong, ya bangga diri, kita menanamkan daripada sifat ria, kita menanamkan daripada sifat iri dengki di dunia, kita menanamkan daripada sifat-sifatnya setan, ya kita nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga mengingatkan kepada kita semua hati-hati. Besok ya akhir tahun, hati-hati. Anak-anaknya dijaga, ya keturunannya dijaga, keluarganya dijaga. Jangan sampai di akhir tahun 2025 menjadi tahun yang maksiat. Menjadi tahun umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Menjadi tahun di mana umatnya Nabi Muhammad mengotori wajah Sayyidina Muhammad dengan dosa. Awas, hati-hati. Ya, ini bukan tahun baru Islam. Ini tahun barunya orang Nasoro. Ini tahun barunya orang-orang kafir. Tahun baru Islam nanti bulan Muharram. Itu tahun baru Islam. Tahun baru sekarang sama seperti hari-hari biasanya. Iya, sama seperti hari-hari biasanya. Wis de oma sing anteng pengajian, wis. Iya, ojo engko tahun baru keliling nang di. Ngenteni jam 12. Iya, ngenteni jam 12. Mari ini mercona nih. Iya. Kita pernah nunggu jam 12, nunggu jam 2, nunggu jam 3, mari ini sholat tahajud, tahu? Ono. Turu kabeh. Iya, akhir tahun terus sok-sokan maring ini jam 12, ngenteni jam 12 merconan. Ya, awas hati-hati. Moro-moro merconan bledos di rahimu mati. Ya, ndak tadi raya akhirnya. Wis sing anteng di omah. Ya, tahun baru sama seperti hari-hari biasanya. Tahun baru umat Islam nanti bulan Muharram itu tahun baru umat Islam. Tahun baru sekarang ini tahun barunya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Hati-hati. Kita ikut merayakan tahun baru, ditakutkan kita masuk ke dalam golongan mereka. Ya, awas, hati-hati. Jangan sampai tahun baru ini menjadi sebab kita menjadi orang-orang yang dimasukkan namanya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Saya sudah memberikan pemberitahuan, sing si cengkal angkat tangan aku. Sing si cengkal saya angkat tangan. Ya, karena tugas saya mengingatkan. Tadi engko di akhirat ojo celuk-celuk.
wayahe kenek celuk-celuk, Bib Sami ndak ngandani. Ya, pokoknya aku sing ngandani. Saya sudah memberitahu, jangan terpengaruh dengan zaman, jangan terpengaruh dengan medsos, jangan terpengaruh dengan teman. Awas, hati-hati. Di akhirat tidak ada ceritanya teman akan membantu kita, kecuali akan membantu dengan kebaikan. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa selalu menjadikan majelis ini sebagai majelis yang barokah, majelis yang bisa menyampaikan kita semua kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan menjadi majelis yang bisa bermanfaat untuk umat, menjadi majelis yang bisa menjadi satu pondasi untuk umat dan bisa menjadikan umat semakin lebih dekat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.